Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman, sudah pada tahu nggak ini? Tahu apa bang? Tahu gejrot? Ya enggak lah, ya kan? Teman-teman, gini-gini, ramainya pembahasan mengenai dugaan ritual pesugihan di Gunung Kawi, ya kan? Jujur aja saya nggak ngerti ya, Gunung Kawi aja nggak tahu, apalagi pesugihan di sana, bener-bener nggak tahu, ya. Ya intinya kisah seorang artis yang disebut rutin menjalani ritual mistis demi ketenaran, ya. Hingga muncul berbagai pengakuan mantan asisten dan narasi soal tumbal yang kembali viral di media sosial. Ini aja diputer-puter ya, sedang hangat nih. Kasihan juga sebetulnya si Ruben dan si Sarwendah yang konon itu disebut-sebut gitu ya. Tetapi ya sekali lagi kita menyajikan bukan untuk memfitnah atau mendukung tuduhan, tetapi kita diskusikan, kemudian kita ambil hikmahnya. Pokoknya jangan menuduh dan memfitnah ya. Dan perkembangan terbarunya semakin banyak cuplikan dan kesaksian yang dikaitkan dengan isu tersebut ya, sehingga memicu perdebatan publik yang semakin hangat, bahkan panas, bahkan sampai gosong ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Suwung sejatine ono sirolah datolah sifatullah wujudullah asman ta'ala tutup langit kono Kayaknya yang diincar antara saya dan Thalia. Jadi kalau ada Wenda nggak, kalau ada Wendanya malah nggak kenapa-napa kalau gue jalan. Bisa menjadi sumbu dan sekaligus kompor meleduknya. Dan ini kalau ditelusuri lebih dalam dari sisi karakter dan spiritualnya, nah ini sangat menarik untuk diulik. Karena efek dari kehadiran W ini, artis R ini runtuh secara fisik dan emosional. Kembali ke pertanyaan, apakah adik dari mantan istri R inilah dalang kenapa R ini sakit dan diduga menjadi korban pesugihan Gunung Kawi? Jawabannya iya. Aku tak pernah menyangka menjadi asisten seorang artis justru membawaku ke dalam rahasia paling kelam. Semua bermula pada tahun 2011. Saat itu, Fitri bekerja sebagai makeup artis lepas untuk sebuah produksi FTV.
Di lokasi syuting itulah ia berkenalan dengan seorang artis perempuan yang saat itu namanya belum begitu besar. Sang artis kemudian menawarkan Fitri pekerjaan sebagai personal asisten sekaligus make up artis pribadinya. Tawaran itu terdengar menggiurkan, gaji yang lebih baik, pekerjaan yang lebih stabil, dan kesempatan mendampingi seorang publik figur yang kariernya sedang menanjak. Awalnya semua berjalan biasa. Namun, semuanya berubah ketika suatu hari sang artis mengajaknya pergi ke sebuah tempat yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang-orang, yaitu Gunung Kawi. Sesampainya di sana, Fitri diminta ikut masuk, tetapi hanya sampai halaman sebuah pendopo. Ia dilarang merekam apapun dan hanya boleh menunggu dari kejauhan. Dari tempat itu, ia melihat sang artis menjalani serangkaian ritual. Ada dupa yang dibakar, sesajen yang disiapkan, hingga prosesi mandi yang dipandu seorang kuncen. Yang membuat bulu kuduknya berdiri bukanlah ritual itu, melainkan benda-benda yang tersusun di atas meja sesajen. Di sana terdapat foto-foto beberapa artis terkenal. Fitri hanya mampu memendam rasa penasarannya. Ia memilih diam karena menganggap semua itu bukan urusannya. Sepulang dari Gunung Kawi, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Karir sang artis melonjak drastis. Tawaran pekerjaan datang silih berganti dari rumah produksi besar. Jadwal syuting penuh, namanya semakin dikenal publik. Sang artis bahkan berkata sambil tersenyum, "Lihat kan, sekarang semuanya lancar." Sejak saat itu, perjalanan ke Gunung Kawi bukan lagi sekedar sekali dua kali. Ritual tersebut menjadi rutinitas setiap bulan. Bahkan di rumahnya pun tersedia sebuah ruangan khusus yang dipenuhi aroma dupa dan sesajen. Hampir setiap hari, rumah itu diselimuti bau kemenyan. Sementara sang artis berkeliling membawa asap dupa ke setiap sudut rumah. Fitri masih berusaha berpikir positif. Namun semakin lama bekerja di sana, semakin banyak kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika. Hubungan sang artis dengan suaminya mulai renggang dan mereka sering ribut. Bahkan beberapa hari kemudian, Fitri melihat ada foto laki-laki lain di ruangan khusus itu. Selingkuhan sang artis itu seorang pengusaha tampan. Hingga akhirnya sang artis bercerai. Dan juga satu persatu orang yang bekerja dengan sang artis mulai mengalami hal mengerikan, bahkan sampai merenggut nyawa. Sing kleru kabeh bener. Dengan cara bagaimana? Oleh yang ki kabeh ki nuwun ki ya ora ngijini tapi yang ngijini. Sing ngijini kuwi sing kuwasa, ya sing ngijini ki sing kuwasa. Gusti Allah sing ngijini. Wong ki nek wong suci, wong arep golek rejeki, lek arep soge, ya nyambut gawe, gemi titi ngati-ati iku insyaallah soge. Lele mek trimo nenuwun ki meng nenuwun ora usaha, ruku ora golek, endi iso teko. Aku tekon, kowe nang kene iki mung ya suci. Lemu kula nuwun, agamamu apa? Saya Islam. Islam. Kuwi Islam ki neng mulut-mulut apa neng lahir batinmu? Insyaallah lahir batin. Lek neng lahir batinmu, awakmu mang ya wis ngerti. Rene iki mang wis mlemu wudu. Udah. Kanggene aku kowe kuwi jek urung bersih, urung. Kurangnya di mana? Tapi hatinya aja yang kurang bersih, ku atine sing kurang bersih ku atine. Biasanya menilai hati itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anda siapa? Ya aku ki diarani Eyang Dewi Sekar ya aku iki. Aku ki bature. Tunggul manik karo tunggul wati. Berarti ada makhluk-makhluk sebangsa Anda. Sebenarnya gini, pesugihan itu yang benar-benar asli itu memakai tumbal nyawa manusia. Kan ada larangan-larangan yang harus dia jalanin. Harus ada kamar khusus buat dianya, buat ritualnya. Harus bersetubuh dengan jinnya. Itu kan cuma cukup orang rumah yang tahu. Dia dapat duit banyak, hitungannya tidak boleh terlalu kelihatan banget. Oke, teman-teman, saya potong dulu videonya ya. Di bagian yang barusan kita saksikan ya, sudah banyak muncul cerita-cerita ya, pendapat-pendapat narasumber hingga candaan mengenai pesugihan. Ya nggak masalah lah ya, cerita, pendapat, candaan nggak apa-apa, yang penting jangan dilakuin ya. Dan menurut saya, kita jangan mudah menganggap setiap kisah yang beredar sebagai kenyataan ya. Iyalah, dan ini sudah sering saya sampaikan. Hanya karena terdengar meyakinkan. Ingat loh, sesuatu yang meyakinkan itu belum tentu benar.
Bisa jadi itu adalah pengalaman pribadi dan juga opini, bukan fakta. Tolong dibedakan ya. Apalagi dunia hiburan itu memang sering dipenuhi gosip dan spekulasi. Tujuannya adalah untuk pansos, panjat sosial. Kalau ada tuduhan yang mengarah kepada seseorang, sebaiknya kita tetap menunggu bukti yang benar-benar kuat. Karena kalau nggak ada bukti, itu jatuhnya fitnah, ya, menuduh, dan itu berisiko hukum, gitu. Dan yang pasti keyakinan bahwa rezeki berasal dari Tuhan itu jauh lebih penting ya daripada mempercayai jalan pintas yang belum tentu benar ya, apalagi melakukannya. Naudzubillahi min dzalik. Lanjut. Itu juga ada juga pesugihan hitungannya anaknya akan menjadi ya agak kurang normal lah bilangnya, itu juga bisa. Aku minta uang, kaya, harta. Boleh, tapi ganti nyawa. 16 jiwa, itu yang pertama. Hanya nyawa? Itu tidak penting. Yang penting kaya, uang. Apapun yang aku mau, bisa aku miliki. Mana tumbalnya? Ayahmu? Oh, sudah kemarin. Sekarang anakmu. Tidak, aku carikan yang lain. Jika tidak ada, maka kamu gantinya. Kamu tahu Al-Quran sudah ada jawabannya. Makin berani. Yang saya deteksi, yang saya lihat, yang saya terawang, Ruben itu kena teluh. Teluh itu bagaimana orang diganggu psikisnya dengan serangan makhluk goib. Jadi yang dikirim itu makhluk goib. Di hari-hari tertentu, rumah ini menjadi sangat panas atau menjadi sangat dingin sekali. Membuat orang tidak betah, membuat penghuninya tidak betah. Dari segala kengerian yang tercipta, hal yang paling dicemaskan Ruben dan Sarwenda adalah keselamatan buah hati mereka, Thalia. Telah 3 kali gadis mungil itu nyaris diserang ular kobra di dalam rumah mereka. Tak heran jika beberapa hari lalu, mereka memilih untuk mengajak Thalia ke lokasi syuting, meskipun terkadang pekerjaan mereka harus sedikit tersendat oleh rengekannya. Lihat saja bagaimana Thalia tiba-tiba menangis, meminta baju yang sama dengan milik Sarwenda, dan merengek minta didandani seperti ibunya. Nanti minta sama Om Ikun, ini baju Om Ikun. Kapan Om Ikun tuh suruh ayah, kapan Om Ikun bilang Alia mau baju ini. Liv? Cobain apa? Kalau capek karena Alia boleh nggak? Bayar lagi nggak? Menurut gua, kalau memang pesugihan itu betul dan bisa mendatangkan kekayaan, yang harus dilakukan sama pemerintah kita cuma satu, yaitu kejar pajaknya. Iya, pajak Gunung Kawi namanya. Iya, pajak pesugihan. PGK. Berapa itu potongannya? Nah itu coba. Itu menurut gua ya, pesugihan-pesugihan di Gunung Kawi harus dikejar, harus diawasi OJK. Jadi banyak pesugihan Gunung Kawi, gunung apa, nanti ada sudah sertifikasi OJK. Sertifikasi OJK. Jadi orang tenang. Jadi bukan investasi. Kalau dia iklan di radio, pesugihan Gunung Kawi diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan lembaga itu kan sebenarnya lembaga penjamin simpanan. Sebenarnya kan itu kan Bitcoin versi gaib, Cok. Bitcoin. Atau kripto. Bener sih. Kalau Gunung Kawi kan dari zaman bapak kita kecil pun udah ada fenomena itu. Tapi rata-rata itu untuk kekayaan, memang jabatan, kekayaan gitu-gitu. Dan sampai sekarang percaya sama itu? Bukan percaya. Kita kulik lagi pesugihan Gunung Kawi. Katanya nih, pelaku pesugihan di sana mesti bertapat 3 hari di bawah pohon Dewan Daru. Tapi sebelum itu, mereka harus mandi suci dulu dan bikin kontrak mati sama penguasa gaib. Ngerinya, kekayaan mereka harus ditukar sama tumbal nyawa keluarga sedarah tiap tahun. Nanti kalau ada daun Dewan Daru yang nggak sengaja jatuh, daun itu wajib disimpan seumur hidup karena dipercaya bisa ngasih uang gaib tiap hari. Gak cuma di makam, area petilasan Prabu Sri Kameswara yang di atas juga sering dipakai buat tempat pemujaan.
Di Gunung Kawi, kalian juga bisa nemuin kendi berisi air bertuah yang katanya bisa nyembuhin penyakit. Tapi sebenarnya di luar urusan pesugihan, Gunung Kawi tuh punya kearifan lokal yang kental dan pemandangannya aslinya bagus banget buat pendaki. Tetap ingat ya guys, kita fokus kerja keras secara sehat dan halal aja. Gue bikin penasaran tuh ini Kak Fitri, suaminya tahu nggak sih dia suka ritual ke gunung? Tahu, tahu. Karena kan sebelum nikah dia udah gitu. Sebelum nikah sama bapak kan dia udah gitu. Oke. Tapi tidak ada larangan kah atau gimana dari pihak suaminya? Mungkin dia, ya satu suaminya kecintaan banget ya sama dia. Kedua, mungkin dia ngomong, ya udahlah biar sama-sama kita naik karirnya. Karena kan niat awal dia kan kesana biar karirnya naik, biar bagus kan. Dia awalnya gitu. Cuman yang melaksanakan cuma si istrinya doang ya. Suaminya ya udahlah, dia sibuk pekerjaannya segala jadi, macam. apa sih kita ngelihatnya itu dia bisa langsung naik ekonominya, langsung naik namanya gitu kan, terkenal itu karena jeripaya suaminya yang warawiri di stasiun TV. Jadi orang bilangnya, ya karir dia bagus nih, makanya dia punya rumah mewah, bisa jalan-jalan ke luar negeri, setahun bisa 2 kali kan ke luar negeri, semua tim dibawa sama dia. Berarti intinya suaminya tahu lah ya. Tahu. Istrinya ngelakuin kayak gitu. Tahu. Artis jauh dari dukun atau dari paranormal, jatuh dia. Itu tahu lah dunia artis tuh kayak apa kehidupannya. Nggak akan bisa lepas dari dunia dukun dan paranormal. Kalau dia mau selamat, dia mau tetap eksis, dia mau tetap viral gitu ya. Tapi kan artis selalu tidak mau mengakui itu di depan publik. Dia mengatakan apa itu dukun. Tapi ternyata mereka punya komunitas yang kemudian bernaung di salah satu guru spiritual. Itu kan kurang lebih sama dukun juga. Gak mungkin juga lah artis ngaku dirinya ke dukun, kan menjatuhkan image dia gitu kan. Bahwasanya memang ya sahabat-sahabat entertain, para aktor, para aktris, para artis, para seleb itu ya pasti membutuhkan semacam kayak pasokan energi lain. Biasanya artis-artis ini kan selalu ingin tampil berbeda karena dia bintang. Dia selalu ingin tampil lebih baik, tampil lebih cantik, tampil lebih ganteng, dan dipakai oleh stasiun TV ataupun produser gitu ya. Nah, disinilah dia perlu adanya suatu secara psikologinya bahwa bagaimana agar tetap berjalan itu, baik syutingnya maupun berhubungan dengan dalam kegiatan produksi. Dia di ujung goa pun, di dalam goa pun yang namanya iblis bakalan bisa tembus. Di luar kota saat di hotel ternyata anaknya itu lagi renang, Mang. Lagi renang sore, lagi renang. Itu kejadiannya jam-jam 5, kata dia sih mau maghrib. Memang kata suaminya itu mau maghrib. Anaknya lagi renang, anaknya usianya ya kelas 1-2 SMP, berapa tuh, sekitar 14-15 tahun. Itu katanya ada yang nyeret, Mang. Ada yang nyeret ke dalam sampai kayak orang kelelep minta tolong, nggak ada yang dengar, sampai akhirnya orang di atas, jadi di atasnya itu ada kayak bar shop gitu, ada coffee shop gitu, ngelihat itu kelelep, akhirnya ditolong. Pas malam itu kayak orang kesurupan terus, Mang, di hotel itu teriak-teriak gitu, matanya dia sampai hitam. Akhirnya pas besok mau dibawa ke rumah sakit, di dalam ambulan itu dia ngamuk, kan dia diikat, berontak terus, ngamuk berontak, sampai akhirnya dia mangap, nggak tahu itu dia si bapaknya, si suaminya Wulan bilang, saya nggak tahu itu saat dimakan atau gimana sama iblis itu, tiba-tiba dia mangap teriak tapi kayak nahan sakit gitu, udah. Nah, pas nyampe rumah sakit diperiksa sama dokter, balik lagi, Mang, di sini ada cakaran 3, sama, semuanya memang sama. Si Wulan pun mengakui memang semua ada tanda di leher ini kayak 3 cakaran gitu. Nah, saat di situ dia histeris, dia nangis, dia ngamuk, dia pulang habis yang ngurusin semua mayit, dia pulang ke rumah kan, dibawa mayit anaknya ke rumah mau penguburan, dia masuk ke tempatnya dia buat sakral lah, tempat dia, kamar khusus itu si iblis. Dia masuk, dia ngamuk-ngamuk di situ. Dasar iblis biadab, iblis kurang ajar, anak gue lu ambil. Wah, dia ngamuk semuanya,
dibantingin, dipecahin, sampai akhirnya dia teriak. Mungkin disitulah fase dia gila. Abis dia teriak dari di situ, soalnya suaminya denger kayak ada bantingan kenceng banget, Mang. Wah, kenceng banget, dentuman kenceng banget, dan disitu langsung istrinya teriak sekenceng-kencengnya. Suaminya masuk ke dalam kamar, ternyata istrinya lagi nggak teriak tapi lagi gini, nganuin rambut. Aku suka sama kamu, ngomong sendiri. Dan disitulah suaminya besoknya langsung datang ke rumah saya. Tapi itu nggak bisa diselamatin lagi, Mang. Itu akan terus, bahkan karena ini sudah tumbal yang terakhir, bisa jadi nanti Ulan sama suaminya yang mati. Inilah ciri-ciri orang yang menjadi target tumbal pesugihan. Antara lain diantaranya, sering mengalami kedutan. Orang yang sedang menjadi target atau incaran untuk dijadikan tumbal oleh para pelaku pesugihan hitam akan sering mengalami kedutan. Target juga akan sering merasa ada yang bergerak di bawah permukaan kulitnya. Target juga akan merasa gelisah dan sulit tidur di malam hari. Selain itu, pada malam hari nafasnya juga akan terasa sesak dan tenggorokannya sering gatal. Dimanapun berada, dia akan mencium aroma wangi yang misterius. Wangian yang paling sering tercium adalah aroma kemenyan atau kembang dan melati. Tiba-tiba muncul penyakit misterius dan bisa juga tiba-tiba juga matanya tertutup saat sedang berkendara. Hati-hati, lindungi diri Anda dari santet dan guna-guna. Mau tahu caranya? Silahkan klik link di bio ya. Saya Mbak Witri. Banyak banget yang DM gue, Sarkawi po awal. Bahas dong Sarkawi no. Pesugihan yang lagi trending topik no. Gimana? Gue sebenarnya dari kemarin gatel banget pengen gue bahas. Cuman gimana? Gue takutnya jadiin tumbal. Oh, ngomong-ngomong, itu si Manda gimana kabarnya? Masih hidup apa dia? Apa kena asam lambung ya? Mendingan gak resign tuh orang tuh. Resign aja tuh orang. Daripada kena next tumbalnya Sarkawi. Ngomong-ngomong lucu kali ya. Gue tuh suka ngebayangin ex mantan bininya Pak Haji ngopi bareng gitu sama Sarkawi. Abis ngopi bareng dijadiin tumbal. Ya Allah. Sarkawi 2026 udah kaya masih aja pesugihan. Belum puas hidup lu, deketin sama Tuhan. Kutukan Gunung Kawi. Gunung Kawi di Jawa Timur bukan hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga aura mistis yang menyelimutinya. Tempat ini sering dikaitkan dengan ritual pesugihan, di mana orang-orang datang untuk mencari kekayaan dengan cara yang tidak biasa. Namun, di balik itu semua, ada cerita tentang kutukan Gunung Kawi yang menjadi momok bagi mereka yang melanggar aturan tak tertulis di tempat ini. Cerita bermula dari seorang pria bernama Sudirman, seorang pedagang kecil yang merasa terjebak dalam kemiskinan. Ia mendengar bahwa di Gunung Kawi ada ritual yang bisa memberinya kekayaan. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk mencobanya meski banyak yang memperingatkannya tentang risiko besar yang harus ditanggung. Sudirman menjalankan ritual sesuai arahan juru kunci. Ia harus membawa sesajen, memberikan persembahan, dan mengucapkan janji kepada penghuni gaib di sana. Ia memohon kekayaan tanpa batas. Tak lama setelah itu, hidupnya berubah drastis. Usahanya melejit, uang mengalir deras, dan ia menjadi kaya raya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Anak bungsunya tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab, rumah tangganya retak, dan usaha yang ia bangun mulai runtuh satu persatu. Sudirman mulai menyadari bahwa janji yang ia buat kepada makhluk gaib di Gunung Kawi telah dilanggar. Ia lupa memenuhi persembahan yang harus terus diberikan setiap bulan. Ketika ia kembali ke Gunung Kawi untuk meminta maaf, juru kunci hanya berkata, kutukan sudah dimulai. Tidak ada jalan kembali. Kini, ya teman-teman, karena videonya nggak begitu panjang ya, jadi ini sudah sampai di hujung pakai H ya, di hujung video. Dan semakin ke bagian akhir video ya, narasi yang disampaikan semakin dramatis ya, seolah-olah ya kan, kayak-kayaknya naga-naganya ya
Ya karena memang mulai membicarakan tentang kisah tumbal ya, kemudian gangguan goib sampai cerita-cerita tentang kutukan. Ngeri lah pokoknya. Jadi bukan dramatis lah, semakin ngeri-ngeri gitu ya. Dan menurut saya cerita seperti ini boleh saja dijadikan hiburan ya atau bahan diskusi. Tapi menurut saya lebih layak dijadikan bahan diskusi. Karena kalau dijadikan bahan diskusi bisa jadi konten bagi konten kreator macam kayak saya gini ya toh? Iya. Ya. Tetapi jangan sampai membuat kita takut berlebihan ataupun mudah menghakimi orang lain. Ini yang penting ya. Ini kuncinya. Jangan sampai menjadikan kita itu takut, paranoid, kemudian mudah menghakimi orang lain tentang sesuatu yang nggak jelas ya. Hikmah yang bisa diambil justru sederhana teman-teman. Ini menurut saya secara pribadi ya, secara subjektif. Yaitu jangan sampai kita itu tergoda. Sampai kapanpun, bahkan sampai mau modar, kita itu jangan sampai tergoda mencari kekayaan dengan cara instan. Ya, dan jangan sampai meninggalkan nilai-nilai agama atau keyakinan yang kita yakini ya. Iya toh? Iya, jangan sampai kita juga meninggalkan akal sehat ya dalam menyikapi berbagai cerita yang beredar ya atau iming-iming yang menggiurkan. Ya. Intinya seperti itu aja lah ya. Demikian dulu teman-teman ya komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.